Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa safina wa habibina wa qurrati ayunina ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Pesanggeran 1 Bapak Soleh Toha. Pak Soleh Toha, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dalam rangka memenuhi tugas dari calon guru penggerak Angkatan 7 Bapak Toha. Kami diminta untuk melakukan wawancara dengan para pengambil keputusan di lembaga sekolah dasar. Kebetulan kami kemarin sudah melakukan wawancara dengan kepala sekolah kami sendiri dan selanjutnya ingin melakukan wawancara kepada Bapak Soleh Toha. Ini bagian dari tugas ya? Ya, ini adalah bagian dari petugasan yang harus kami kerjakan Bapak Toha. Mudah-mudahan Bapak Toha berkenan dan bersedia untuk melakukan wawancara dengan kami. Dalam hal ini, wawancara yang akan kami lakukan adalah tentang dilema etika. Perlu kami ketahui bahwa sebagai kepala sekolah yang sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah dengan berbagai macam pengalaman, tentu Bapak Toha sangat akrab sekali dengan yang namanya dilema etika atau bujukan moral Bapak Toha ya. Nah, pertanyaan kami yang pertama Bapak Toha, selama ini bagaimana Bapak Soleh Toha dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Rahman yang sudah mau mewawancari saya selaku Kepala Sekolah SDN Pesanggeran 1 terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Rahman tadi, pertanyaan tadi. Yang pertama berkaitan dengan dilema etika, namanya saja dilema. Jadi ada sebuah situasi yang sama-sama benar. Ya. Ya. Tapi ini bertentangan dengan keadaan. Ya. Sehingga betul-betul perlu mendapat perhatian yang bijak dari kepala sekolah ini. Ya. Sementara untuk bujukan moral ini situasi yang berbeda sudah Ya. antara benar dan salah kan gitu. Ya. Nah, ini perlu kehati-hatian dalam menyikapi bujukan moral ini. Ya. Sehingga terkesan nanti apa yang kita putuskan dalam hal pengambilan keputusan ini betul-betul memenuhi rasa keadilan. Ya. Jadi Bapak Soleh Toha selama ini mengidentifikasinya dengan melihat bagaimana situasi dan kondisinya. Betul. Yang kedua Bapak Toha, bagaimana selama ini Bapak Toha menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak Toha, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan ini sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Terkait dengan pengambil keputusan, tentunya saya harus tahu situasi dan kondisi. Sehingga nantinya pengambilan keputusan itu betul-betul tidak menyinggung perasaan dari yang teman bersangkutan atau yang bersangkutan ya. Dan keputusan itu merupakan keputusan yang bijaksana. Ya. Jadi sangat penuh dengan kehati-hatian. Iya betul, perlu hati-hati memang. Ya. Yang ketiga Bapak Toha,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak Toha lakukan selama ini dalam hal menjalankan atau mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Yang kami lakukan yang pertama harus betul melihat permasalahan yang terjadi. Kemudian kita harus mengidentifikasi permasalahan itu sehingga kami bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kami temukan. Jadi melakukan sebuah identifikasi secara utuh Iya, seperti itu Bapak Toha betul. ya. Sehingga menghasilkan keputusan yang memang benar-benar tepat untuk Iya. dijalankan pada saat Dan juga perlu kehati-hatian dalam iya hal iya ini. iya. Eh, Kemudian Bapak Toha, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Toha anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan kasus dilema etika ini? Kita tetap berpegang teguh kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sungtulodo ing madya mangkarsa tuturian dayani. Ya. Ini yang perlu kita pegang sebagai pendidik sehingga apa yang diputuskan oleh kepala sekolah sebagai pemangku Kebijakan. kebijakan betul-betul mengayomi mereka yang ada satu permasalahan. Iya, iya, iya. Jadi sangat berpegang teguh kepada filosofi Iya. yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, yang dimana sangat apa namanya menitik beratkan kepada apa Berpihak kepada siswa nantinya. berpihak kepada Iya. siswa seperti itu ya. Jadi keputusan itu bagaimana bermanfaat kepada siswa seperti itu. Bermanfaat kepada siswa. Ya, sangat menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya, Pak Tuhan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Ini memang perlu perlu kita melakukan semacam kegiatan yang pertama yaitu penilaian terhadap permasalahan itu, permasalahan pribadi dan permasalahan yang bukan pribadi, sehingga kita tetap kita tetap keputusan kita ambil ini merupakan keputusan yang memenuhi rasa keadilan, kemudian rasa keikhlasan dari kita dan kebenaran yang perlu juga kita perhatikan. Jadi faktor yang utama dalam sebuah keputusan adalah bagaimana keputusan itu adalah bisa berlaku adil Iya, seperti berlaku itu adil. bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dilema etika. Seperti itu Pak Tuha. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Tuha, apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan ketika ada kasus atau Anda memiliki jadwal khusus seperti itu? Kalau jadwal khusus saya rasa tidak. Tidak ada ya. Tergantung situasi dan kondisi. Ya. Kalau permasalahan itu perlu diselesaikan secara langsung, ya kita selesaikan secara langsung. Kalau permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara langsung, paling kita membutuhkan 2 atau 3 hari untuk menyelesaikannya. Iya. Kemudian Pak Toha, adakah seseorang atau faktor yang bisa mempermudah Bapak Soleh Toha untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ini? Tentunya ada, selaku pendidik dan kami selaku pimpinan di sekolah itu paling tidak kita melibatkan dari teman-teman guru atau teman sejawat, dan tidak kalah pentingnya karena ini menyangkut kelembagaan, untuk lembaga kita juga kita bisa
mendatangkan komite, berembuk dengan komite, sehingga keputusan yang diambil itu merupakan keputusan bersama nantinya. Ya, ya. Jadi Bapak Soleh Toha sangat memperhatikan peran dari para pemangku pendidikan ya, seperti itu ya, ya. untuk bisa menghasilkan keputusan yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi seperti itu. Iya, betul. Pertanyaan terakhir dari kami Pak Toha, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Toha petik dari pengalaman dalam hal mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Dalam mengambil satu keputusan, kita seminimal mungkin untuk menghindari keputusan semuanya sendiri. Karena ini kurang adil kalau kita keputusan kita ambil itu atas kemauan kita sendiri. Kemudian yang kedua, keputusan harus berdampak pada siswa. Karena selaku pendidik memang ujungnya kita siswa. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya kerjasama. Artinya kerjasama itu ada kehati-hatian dari kita dalam mengambil suatu keputusan. Jadi artinya kita perlu berhati-hati. Jangan sampai keputusan yang kita ambil ini satu sisi merugikan orang lain, dan satu sisi juga kita tidak mematuhi peraturan yang ada, sehingga betul-betul berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Iya. Sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Soleh Toha, terutama dengan pengambilan keputusan dengan kasus-kasus dilema etika ini. Memang sangat sulit ya, ketika kita berada dalam situasi di mana harus memutuskan dari sebuah kasus yang menyangkut dilema etika. Iya, karena kita di sekolah itu seperti dalam satu keluarga. Iya. Kita harus betul-betul mengayomi mereka. Dan kebijakan itu harus betul-betul memenuhi kebijakan untuk semua personil yang ada di sekolah itu. Betul. Khususnya kepada siswa. Iya. Baik Bapak Tua, dari kami sangat bermanfaat atas apa informasi yang sudah disampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan Bapak Tua, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebetulan sekarang juga masih dalam rangka menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita juga diterima. Amin. Dan terima kasih atas ilmu dan informasi yang sudah disampaikan dari kami. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman, semangat terus. Selaku Pak Rahman ini harapan dari kita yang sebenarnya, yang dari senior sehingga Pak Rahman nanti bisa pendidikan ini bisa lebih maju dan bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Tua. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya Saiful Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bangkalan, akan melakukan wawancara tentang dilema etika dengan narasumber Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bapak Tugiran. Seperti apa wawancara kami dengan Bapak Tugiran? Mari kita sama-sama menyimak wawancara dengan Bapak Tugiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tugiran. Terima kasih atas waktunya. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan dalam hal ini
dalam rangka memenuhi tugas untuk pelatihan calon guru penggerak, kami ingin mewawancarai Bapak Sugiran sebagai kepala sekolah kami di SD Negeri Keirang 1 tentang bagaimana dilema etika yang selama ini pernah dialami Bapak sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan Bapak berkenan dengan ini. Ya, terima kasih atas perkenannya. Langsung saja mungkin Bapak Sugiran, yang akan kami tanyakan adalah seputar tentang dilema etika selama menjadi pimpinan di sekolah kami, selama menjadi pimpinan kepala sekolah selama Anda berkarir. Yang pertama tentang, terima kasih Bapak Sugiran. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak Sugiran mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara Bapak Sugiran mengidentifikasi kasus tersebut? Terima kasih. Biasanya terjadi pada sebuah situasi benar dengan benar, enak nggak enak, kasihan atau antara peraturan dengan hukum itu jika berdasarkan dilema etika, jika bujukan moral lebih mudah karena memang aturannya sudah ada. Jadi kalau dilema etika memang kasus itu antara benar dan benar begitu Pak Sugiran ya. Yang pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak Sugiran menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Terima kasih. Ketika keduanya sama-sama memiliki unsur kebajikan, kami biasanya mempertimbangkan mana yang lebih nilai positif yang memiliki dampak luas. Yang kedua, mempertimbangkan aturan yang berlaku untuk kasus tersebut, karena walau bagaimanapun segala tindakan harus ada dasarnya, harus ada pondasi. Jadi berdasarkan aturan seperti itu Pak Sugiran ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Sugiran lakukan selama ini dengan kasus dilema etika? Tentu saja melakukan pendekatan secara personal, berbicara dari hati ke hati agar informasi yang diterima lebih utuh dan lengkap, karena sering terjadi masalah akibat adanya miskomunikasi. Yang kedua, meminta masukan dari orang atau teman sejawat yang kami anggap kompeten untuk sekedar memberikan input dari keputusan yang akan kami buat. Terima kasih. Selanjutnya Pak Sugiran, sangat jelas sekali pemaparannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus dilema etika? Langkah tersebut selama ini memang efektif ketika berhadapan dengan situasi yang dilema, kecuali jika persoalan tersebut berkaitan dengan hukum atau penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum. Biasanya kami lakukan dengan tindakan seperti memberi teguran, peringatan, atau langkah terakhir adalah sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Ya, terima kasih, sangat jelas sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama, tantangan tentang bagaimana cara berkomunikasi. Yang kedua, belajar untuk menguasai keadaan. Yang ketiga, selalu
mengupdate peraturan-peraturan yang berlaku untuk kegiatan di sekolah. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak Tugiran memiliki jadwal tertentu ketika menyelesaikan sebuah kasus dilema etika atau langsung diputuskan pada kejadian tersebut? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan oleh Pak Tugiran selama ini? Nah, ini tergantung dari situasi dan kondisi. Dari kasus yang ada, jika kasus tersebut harus diselesaikan secara langsung, yang kami selesaikan secara langsung. Tetapi ketika kasusnya tidak mendesak, kami biasanya meminta waktu 2 atau 3 hari untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak Tugiran dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jika memang permasalahannya adalah menyangkut keputusan lembaga, maka biasanya kami putuskan melalui rapat dewan guru. Tetapi jika keputusannya tidak menyangkut sekolah, misalkan persoalan personal, maka langsung kami putuskan melalui pertimbangan manfaat dan mudaratnya dari sebuah kasus. Menarik sekali Pak Tugiran. Pertanyaan terakhir dari kami di sini, dari semua hal yang telah Bapak Tugiran sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak Tugiran mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang jelas yang pertama itu pentingnya ilmu komunikasi. Yang kedua, pentingnya memahami psikologis atau pentingnya memahami psikologi. Yang ketiga, pentingnya memahami peraturan-peraturan pendidikan. Baik Bapak Tugiran, terima kasih atas waktunya, sangat membantu kami di sini dan sangat menginspirasi tentang bagaimana cara Bapak Tugiran mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika. Dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan Bapak Tugiran. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.